Indonesia sukses dan berhasil menjalankan presidensi G20 tahun 2022. Apa iya? Selamat datang di Kawan Cerita bersama gue Mandala, dan kali ini kalian akan mendengarkan sebuah segmen khusus dari Kawan Cerita, yaitu Cerita Dalam Tanya. Sebuah cerita yang diangkat dari pertanyaan-pertanyaan isi otak gue sendiri tentang konspirasi dunia, sejarah, ataupun hal-hal di sekitar yang cukup membuat gue jadi bertanya-tanya. Jadi di segmen cerita dalam tanya ini, gue mau ngebahas tentang sejarah KTT G20 dan KTT tahun 2022 ini apa saja yang sudah terjadi. Yes, KTT G20 baru saja berlangsung beberapa waktu yang lalu. KTT G20 di Bali yang sudah berlangsung dari tanggal 15 sampai 16 November 2022 lalu dinilai sukses dan menjadi KTT G20 terbesar sepanjang sejarah. Loh, kok bisa? Bisa dong. Lihat aja dari beberapa rangkaian acara di G20 kemarin yang sebelumnya, kalau kita lihat G20 sebelumnya itu kesannya terlalu formal dan kaku. Tapi kemarin, wow, megah banget. Tapi ngabisin banyak anggaran dong. Guys, jadi KTT G20 kemarin berhasil mengadopsi dan mengesahkan deklarasi pimpinan G20 atau G20 Bali Leaders Declaration, yaitu kesepakatan para pemimpin G20 terkait beberapa aspek, mulai dari aspek ekonomi, geopolitik, ketersediaan pangan, dan masih banyak lagi ya. Jadi dari hasil kemarin itu menghasilkan sebuah Leaders Declaration. Nah, Leaders Declaration itu berisi 52 paragraf yang merupakan rangkuman dari 24 dokumen komunike, rekomendasi, serta masukan hasil pembahasan kelompok kerja dan pertemuan para tingkat menteri. Keren. Nah, untuk kamu ketahui nih guys, jadi tema presidensi G20 Indonesia tahun 2022 kemarin adalah Recover Together, Recover Stronger. Jadi melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk saling bahu-membahu, maksudnya saling mendukung untuk pulih bersama dan tumbuh lebih kuat serta berkelanjutan. Kalau antar negara aja saling bahu-membahu dan harus saling tolong-menolong, masa kita sesama warga Indonesia nggak mau saling tolong-menolong? Jadi banyak banget guys, hasil yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan kerjasama antar negara ini. Tapi ngomong-ngomong KTT G20 kemarin yang dinilai sangat berhasil dan membuat negara-negara lain terkagum-kagum, tahu nggak kalian sejarah terbentuknya KTT G20 ini dan kenapa G20 dibentuk? Oke, kita bahas satu persatu. Jadi informasi ini gue kutip langsung dari laman Bank Indonesia. Jadi guys, G20 atau Group of 20 ini adalah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Jadi ada 19 negara yang tergabung di sana, termasuk Uni Eropa juga. Nah, sebenarnya KTT G20 ini dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7 atau sebelum G20 dulu terbentuknya G7. Nah, jadi G20 merangkul negara-negara maju dan berkembang untuk mengatasi krisis bersama-sama pada waktu itu. Jadi, perlu kamu ketahui, tujuan G20 sendiri adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, seimbang, berkelanjutan, dan inklusif. Dan G20 sendiri ini mempresentasikan lebih dari 60% populasi di bumi. Terus 75%-nya perdagangan global dan 80%-nya PDB dunia. Sejak pendiriannya, G20 ini telah merundingkan isu-isu penting seperti penanganan krisis global pada tahun 2008, yang mana kita tahu pada tahun 2008 itu krisis global itu membuat kekhawatiran yang sangat lumayan khawatir, dan yang terbaru adalah pandemi COVID-19. Sampai perubahan iklim yang cukup ekstrim saat ini, yang saat ini juga menjadi pusat perhatian bagi seluruh negara. Jadi guys, pendirian G20 ini gak lepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan anggota G7, di mana anggota-anggota G7 waktu itu adalah negara-negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis.
yang pada waktu itu dianggap gagal dalam mencari solusi dari permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Jadi guys, pada awalnya G20 ini merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Tetapi sejak tahun 2008, waktu krisis global melanda dunia, G20 menghadirkan kepala-kepala negara dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Nah, pada tahun 2010 kemudian dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Jadi sejak saat itu guys, G20 ini terdiri dari dua jalur, yaitu jalur keuangan disebut dengan Finance Track dan jalur Sherpa atau Sherpa Track. Nah, Sherpa Track ini diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, di mana Sherpa ini menggambarkan bagaimana para Sherpa atau pemandu G20 membuka jalan menuju KTT ataupun konferensi tingkat tinggi. Istilah kerennya summit. Nah guys, G20 atau Group of 20 ini beranggotakan negara-negara paling industrialis dan berkembang di dunia. Salah satunya adalah Indonesia, karena Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam G20. Keren gak tuh? Kita dianggap sebagai negara yang sangat maju. Nah, organisasi ini dibentuk setelah krisis moneter di Asia Timur pada waktu itu. Oke, kita lanjut ngebahas apa sih yang dibahas di G20 ini? Terus kepala-kepala negara ini bertemu buat apa? Kita bahas jenis pertemuan yang terjadi di G20. Yang pertama, ada konferensi tingkat tinggi atau kita tahu istilahnya adalah KTT. Nah, istilah kerennya adalah summit. Jadi KTT ini merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Selanjutnya, pertemuan yang diadakan di KTT G20 ini adalah pertemuan tingkat menteri dan deputi. Jadi pertemuan ini diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Misalnya pada Finance Track ini dihadiri oleh Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Sentral atau biasa disebut dengan Finance Minister and Central Bank Governors Meeting. Sedangkan pertemuan para deputi disebut dengan Finance and Central Banks Deputies Meetings atau FCBD. Bukan SCBD ya, bukan, itu beda. Oke, selanjutnya adalah pertemuan kelompok kerja ataupun istilahnya working groups. Jadi pertemuan ini beranggotakan para ahli dari negara-negara G20. Nah, working groups ini menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas lagi, di mana kemudian akan dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya di acara puncaknya itu summit atau memang dibahas lagi dan kesepakatan diambil oleh kepala-kepala negara yang sudah berkumpul di acara utamanya. Terus selama G20 dibentuk, apa aja sih peran nyatanya yang udah dilakukan oleh negara-negara G20? Oke, gue tahu lo pasti akan menanyakan hal-hal itu. Apalagi kemarin ya, waktu acara gala dinner, banyak banget netizen yang komen, ngapain harus ngabisin anggaran negara untuk acara segede ini? Ntar ujung-ujung korupsi lagi. Guys, please ya, sebelum kalian komen, kalian harus tahu dulu betapa pentingnya G20 ini. Jadi banyak banget guys peran nyata yang sudah dilakukan oleh dari negara-negara yang tergabung dalam G20 ini. Yang pertama adalah penanganan krisis keuangan global pada tahun 2008 lalu. Nah, ini salah satu kesuksesan G20 terbesar, yaitu dukungan dalam mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008 lalu. Jadi, G20 ini telah ikut serta mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. Dan gak hanya itu guys, G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF dan berbagai development banks utamanya. Nah, G20 ini dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong beberapa reformasi penting khususnya di bidang finansial. Apalagi kita tahu 2008 itu memang adalah krisis-krisis yang sangat pelik ya. Jadi peran nyatanya dari G20 yaitu, kalau kalian masih ingat kejadian pada tahun 2008. Nah, yang kedua adalah kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada tahun 2012,
G20 ini menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS, keluaran dari OECD, di mana kemudian difinalisasikan pada tahun 2015. Nah, melalui BEPS ini, saat ini ada 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Nah, yang terbaru ini yang masih hangat banget, peran nyata dari G20 adalah kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Bayangin aja guys, kalau antar negara saling egois dan tidak saling membantu dari pandemi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi inisiatif G20 dalam penanganan pandemi ini mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri untuk negara-negara berpenghasilan rendah ataupun negara-negara miskin. Terus injeksi penanganan COVID-19 yang sebanyak lebih dari 5 triliun US dollar, dan penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat-alat medis, dan obat-obatan. Nah, jadi G20 ini juga berperan dalam isu internasional lainnya seperti perdagangan, perubahan iklim yang terjadi saat ini yang cukup mengkhawatirkan, hingga pembangunan. Netizen berkata, apa sih manfaatnya G20 bagi Indonesia? Banyak coy, banyak banget manfaatnya dari pertemuan G20 kemarin. Yang pertama, presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Jadi kita ini dianggap mampu menghadapi krisis ekonomi dari permasalahan pandemi maupun ya kita akan rasakan mungkin yang saat ini ditakut-takuti adalah resesi yang akan terjadi pada tahun depan. Kedua, manfaatnya adalah merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara-negara berkembang lainnya. Yang ketiga guys, momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, ataupun akan terjadi lagi di Indonesia, ataupun akan diadakan lagi di Indonesia 20 tahun berikutnya, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Keempat, Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Selanjutnya, manfaat G20 bagi Indonesia membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan showcasing berbagai kemajuan yang sudah dicapai Indonesia kepada dunia. Dan selain itu juga, ini menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi perlu diketahui juga guys, bahwa setiap negara itu pasti butuh investor-investor asing untuk membantu perekonomian negara. Selanjutnya, manfaat bagi Indonesia, di mana pertemuan-pertemuan G20 ini menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata kita, terus produk-produk unggulan kita kepada dunia internasional, sehingga dapat diharapkan turut menggerakkan perekonomian Indonesia. Keren gak tuh? Nah, itu dia guys, ringkasan sejarah terbentuknya G20. Udah pada tahu belum kan manfaat dari G20 ini dan peran nyatanya apa aja sih? Jadi buat netizen yang nyinyir di sosmed, yang sempat gue baca kemarin, banyak yang ngomong, ngapain sih ngabisin anggaran negara buat G20, ntar jadi ladang korupsi lagi. Hey Anda, sebelum komen harus tahu dulu ya, betapa pentingnya dan berharganya pertemuan G20 ini bagi negara-negara kita dan negara-negara lain. Oke, sekian dulu cerita dari kawan cerita kali ini di segmen Cerita Dalam Tanya. Selanjutnya gue akan cerita apa ya? Buat kalian yang ada cerita, komen di bawah. Peace.